Mas Gary, mungkin boleh diceritakan agenda hari ini apa? Oke, hari ini saya sebagai perwakilan dari Badan Pengurus Yayasan berterima kasih kepada teman-teman media sudah menyempatkan hadir, bahwa kita dari Badan Pengurus itu sudah melakukan rapat hari ini gitu kan, terkait surat pemberitahuan tertanggal Jumat kemarin ya dari Teteh, perihal pemberitahuan bahwa Tenovi sebagai ketua yayasan menonaktifkan dirinya selama 30 hari ke depan yang dapat diperpanjang 2 kali. Dalam rangka apa tuh Bang? Dalam rangka di situ mungkin secara garis besar ada 2 poin. Yang pertama, karena beliau menginginkan segala hal yang memang sedang terjadi, yaitu langkah-langkah upaya-upaya hukum terkait dirinya sebagai individu, maupun yang kedua tentang upaya-upaya hukum yang dilakukannya secara individu kepada pihak-pihak di luar sana itu bisa fokus gitu, tanpa membebani operasional yayasan. Tapi di sini juga kita pastikan bahwa Tenovi walaupun menonaktifkan dirinya dari badan pengurus, Tenovi masih selaku pemilik founder yayasan, yang dimana nanti badan pengurus itu juga akan tetap melaporkan kegiatannya kepada Teteh gitu ya. Itu sih, jadi poinnya itu aja sebenarnya. Berarti menonaktifkan ini agar yayasan ini gak dibawa kemana-mana ya Bang? Ya betul, supaya yayasan tetap beraktivitas dengan normal, agar juga kesejahteraan sosial yang memang menjadi bidangnya yayasan dapat berjalan dengan normal. Maka badan pengurus hari ini tanggal 23 Desember 2024 itu telah mengadakan rapat secara aklamasi. Saya sebagai sekretaris umum memimpin rapat beserta jajaran lainnya, termasuk juga Dewan Pengawas dan Dewan Pembina. Itu secara aklamasi menunjuk kepada sekretaris umum untuk menjadi PLT ketua. Jadi selanjutnya rencana tindakan, tugas dan tanggung jawab surat menyurat akan dilakukan oleh PLT ketua. Tapi mundurnya ini mungkin menonaktifkan ini ada berapa tenggat waktu atau berapa lama? Jadi dalam ADART ketika memang salah satu badan pengurus mengajukan surat pengunduran diri atau penonaktifkan diri dari badan pengurus, itu akan berlaku ketika sudah diterima oleh badan pengurus dalam rapat dan ditentukan keputusannya apakah diterima atau tidak pemberitahuannya. Dan untuk pemberitahuan Tenovi itu sudah diterima oleh badan pengurus secara kolektif kolegial dan aklamasi ditunjuk sekretaris umum sebagai PLT ketua. Berarti alasan utama Teteh sampai akhirnya menonaktifkan selain tadi yang dibilang apa? Untuk yayasan ini agar gak dibawa kemana-mana, mungkin ada alasan utama lainnya guys? Ya, karena kan belakangan ini muncul berbagai penggiringan opini seolah-olah yayasan ini ilegal, seolah-olah yayasan ini tidak berizin gitu kan, yang kemudian ini mengganggu individu Tenovi sendiri maupun yayasan gitu kan, bahwa kita dalam bekerja banyak laporannya ada ya di bendahara, banyak pihak-pihak yang itu ingin gitu kan, ingin mendonasikan atau menyumbang sebagian dari rezekinya itu sempat menunda sampai ini dapat kejelasan bahwa ini yayasannya ilegal atau tidak kan gitu. Padahal yayasan kita telah berdiri dari tahun 2021, akta pendiriannya ada, SK Menkumhamnya ada, kemudian TDY-nya ada, tanda daftar yayasannya ada, izin operasionalnya, begitupun juga turunannya, itu ada ART, SOP dan lain-lain gitu. Jadi kita harap dengan seperti ini kegiatan yayasan dapat kembali normal ya. Berarti dampaknya itu gara-gara mungkin bisa dibilang atas tuduhan AL itu ya, mungkin berarti orang tuh bertanya ini legal apa legal, gara-gara itu ya berarti Bang permasalahannya. Iya, sebenarnya ini akumulasi ya, dari sejak perkara ini bergulir kan sudah digaungkan hal-hal seperti itu gitu kan, dan kemudian akumulasi ini menurut kita badan pengurus itu sudah mencapai titik puncaknya. Jadi memang perlu ada keputusan tegas, langkah konkret yang memang dilakukan oleh yayasan.
Berarti Terus, bisa Bang, lalu siapa yang mengidekan langkah ini dan apa sih yang diharapkan nanti ke depannya setelah mengambil langkah ini, Bang? Yang Mengidekan langkah ini, menonaktifkan teknologi dari Tenovi sendiri sebagai individu memberikan surat kepada seluruh badan pengurus. apa yang diharapkannya nanti? Yang diharapkan Tenovi pastinya yayasan tetap berjalan gitu kan, karena gini, yayasan itu dalam badan pengurus, dalam kita melakukan rencana kegiatan, keputusan rapat yang didapatkan secara kolektif kolegial itu harus ditandatangani oleh ketua gitu. Sedangkan ketuanya sedang banyak melakukan upaya hukum atau dilakukan upaya hukum sehingga banyak tanda tangan yang tertunda. Iya. Gitu ya. Dan di sini pun juga ada tim PH-nya Teteh secara individu yang mungkin nanti akan bisa menjelaskan lebih detail gitu ya. Dan salah satu alasannya karena banyak akumulasi gitu kan masalah Ya, akumulasi isu terkait yayasan ilegal itu sendiri gitu kan. Dan di sini kebetulan saya bawa salinan akta notaris terbaru pernyataan keputusan rapat pembina yang memang kita lakukan di Desember 2024. Di sini kita mungkin nggak perlihatkan secara gamblang gitu ya, tapi bisa kita tunjukkan di balik layar bahwa ini absah semuanya. Dan itu sebenarnya ide Tenovi untuk menonaktifkan diri. Dan apakah yang mau dilakukan Tenovi, apakah mau istirahat dulu, apakah emang dia ternyata banyak tekanan belakangan ini atau seperti apa gangguan? Jadi kan teman-teman bisa lihat ya, Tenovi itu juga sebagai individu tuh punya profesi sebagai content creator gitu ya. Jadi sebagai content creator pun hari ini juga Tenovi masih ada di Cina ya untuk melakukan serangkaian tour kegiatan live event bersama TikTok Official Indonesia. Jadi banyak hal yang memang dilakukan Tenovi di belakang layar yang memang nggak semuanya itu berkaitan dengan yayasan juga gitu kan. Tapi di dalam yayasan sebagai ketua, Tenovi adalah sebagai pelaksana gitu kan, pelaksana yang tanda tangannya itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan operasional yayasan gitu. Sedangkan dalam hal ini terkait polemik donasi, pihak-pihak lawan itu bukannya menggugat yayasan, tapi malah melaporkan individu-individunya Tenovi gitu kan. Jadi itu yang membuat kita di badan pengurus itu sempat menanyakan perihal tersebut, apakah ini bisa dipisahkan seperti itu dan lain-lain sebagai pertimbangan beliau sebagai ketua itu. Berarti Bang bisa dibilang untuk menyelesaikan terhadap dengan AL yang sekarang bermasalah, mungkin untuk menyelesaikan permasalahan ini agar selesai dan gak dibawa-bawa lagi yayasan gitu. Ya kalau itu kan kita nggak bisa ubah persepsi orang gitu ya. Tapi memang dalam hal ini yayasan pun sudah digugat juga oleh perwakilan donatur. Kita juga sudah menerima somasinya lagi terkait itu. Jadi mungkin kapasitas Teteh sebagai individu ingin fokus pada kegiatan-kegiatan individunya secara sementara ke depan. Iya. Ya. Maaf nih Bang, supaya nggak kemana-mana. Bukan artinya, tapi bukan artinya Tenovi melarikan diri dari masalahnya ya. Yang saya jawab sudah. Oke. Ya. Ya, baik. Jadi permohonan secara personal Tenovi kepada yayasan untuk dinonaktifkan itu jangan dimaknai sebagai melepaskan tanggung jawab dari persoalan ini. Tidak. Tujuan yang paling pertama adalah dia mengharapkan yayasan ini tetap eksis dalam bidang kemanusiaan, lalu tidak terhambat oleh persoalan-persoalan pribadi yang dihadapi oleh Tenovi. Karena kita tahu bahwa awalnya persoalan ini Agus dengan yayasan, tapi sekarang menjadi meluas. Agus versus yayasan plus Pak PH dengan Nongko. Nah, inilah menjadi pertimbangan yang mendasar beliau meminta dinonaktifkan di dalam jabatan sebagai ketua yayasan supaya yayasan tetap eksis dan dia konsentrasi pada persoalan-persoalan. Berarti garis besarnya menyelesaikan dengan AL salah satu. Ya salah satunya karena posisinya sekarang ini kan sebagai pelapor dan juga sebagai terlapor. Jadi dua hal ini tentunya memakan banyak waktu ya, tersita banyak waktu yang berdampak kepada operasional secara teknis pelayanan yayasan itu.
Jadi itu ya. Jadi pertimbangannya lebih di sana. Jadi jangan dimaknai publik maupun para netizen termasuk teman-teman media jangan memaknai permintaan non aktif ini sebagai melepaskan tanggung jawab. Tidak sama sekali. Karena jiwa yang melekat pada Tenovi klien kami itu adalah jiwa kemanusiaan. Ya, tetap pada prinsip itu. Jadi curhatan Tenovi sebelum ada gak sih curhatan Tenovi sebelum mengambil keputusan ini bang, kayak kayaknya harus istirahat dulu deh atau seperti apa atau seperti itu? Kalau diskusi gimana tuh Mbak Dina, mungkin karena ini kan baru-baru ini juga perwakilan pramugari segala macam tuh pada datang juga ke Tenovi ya untuk memberikan dukungan gitu kan, mungkin bisa disampaikan. Jadi saya bisa jelaskan bahwa mengenai apapun yang sedang kita lakukan adalah tindakan preventif, karena ketika memang ada isu-isu yang bergulir untuk menjatuhkan suatu personal Tenovi, karena itu kita sebagai PH di sini berdiri untuk membela. Ini salah satu wujud pembelaan kita. Gitu mas. Berarti pembelaan matang agar Tenovi ini mungkin orang-orang yang menuduh gak sembarangan asal gitu ya? Iya benar. Saya juga kan membela para pramugari ya, yang diisukan bahwa pramugari itu adalah pesta. Jadi agar situasi yang dibuat seakan-akan menframing hal-hal yang negatif ini kita bisa kotakkan satu persatu agar permasalahan ini lebih mudah clear gitu. Tapi kalau sampai mungkin AL ya akan menyebar video kan, menyebar luaskan, itu gimana sih pandangan secara umum? Baik, itu kan iya, kita akan cari motifnya apa sampai benar tujuan oknum tersebut menyebar luaskan. Namun kan kita bisa lihat ya bahwa video tersebut kan sudah 3 tahun yang lalu, dan itu acara memang acara perkumpulan konten kreator yang diundang tidak hanya Tenovi saja, tentunya banyak artis-artis, banyak selebgram. Itu kurang lebih 5 orang selebgram yang diundang oleh beliau, dan tidak ada minuman-minuman keras di situ. Jadi memang kehidupan Tenovi sebagai pemilik yayasan sepatutnya tidak perlu digiring ke arah-arah negatif seperti itu. Berarti kalau misalkan nantinya gak terbukti, apa yang bisa terkena tuduhan delik aduan, apa yang mungkin nantinya dikaji? Ya, mungkin kita dari semua permasalahan ini kita akan kaji dulu, sehingga kita akan lebih fokus terhadap apa yang akan kita lakukan ke depan. Dan sampai pemilik klub malam yang di Surabaya kan speak up juga mengklarifikasi gitu kan, bahwa tidak ada tempat atau bisa dibilang mungkin tanda kutipnya maksiat-maksiat seperti itu. Mungkin melihat seperti itu gimana sih tanggapan? Sebenarnya ini kan acara yang mereka undang ya. Tenovi ini kan sebagai tamu. Ketika tamu diundang, otomatis dengan pakaian yang sopan juga, kita kan bisa melihat ya bahwa tujuannya apa ketika orang menyebarluaskan video tersebut. Kita juga bisa lihat motifnya apa, ataukah ada penggiringan opini untuk melihat bahwa dari segi Tenovi sebagai perempuan atau ke arah-arah yang negatif. Tapi kan kita bisa lihat bahwa pakaian dengan pakaian sopan, minuman tidak ada alkohol, dan hanya mendatangi suatu undangan itu kan hal yang lumrah menurut saya. Dan itu pun mungkin sedikit tambahin ya, dalam kegiatan tersebut itu pihak owner Pak HK itu juga datang bersama istrinya gitu. Tapi memang dalam video yang dipotong-potong itu seolah-olah kemudian di situ beliau hanya berdua dengan Tenovi dan di framing sedemikian rupa jahatnya. Kemudian ini kan yang perlu atau patut kita duga, kita pertanyakan apa maksudnya memotong-motong berita dan kemudian menyampaikan sehingga jadi lain kan seperti itu. Apakah beliau tahu fakta itu atau tidak gitu kan? Apakah beliau juga dapat video-video itu secara hak atau tidak kan gitu. Jadi motifnya akan sangat banyak untuk didalami. Ada langkah lain nggak sih mungkin setelah ini? Langkah-langkah lain itu nanti dari tim PH-nya Tetes secara individu ya, karena itu kan balik lagi personal ya, personalnya Tenovi ya, itu nanti mungkin tim PH akan bekerja, akan melakukan kajian-kajian tersendiri lah.
Tapi mungkin apa sih alasan Kanopi suka ke klub malam gitu? Oh enggak suka. Itu kan undangan aja, dan kebetulan pada hari itu tuh baru aja Tenovi itu ulang tahun gitu kan. Jadi maksud dan tujuan beliau sebagai pemilik klub malam itu ingin mengundang Tenovi, sekaligus mungkin ingin mempromosikan klubnya juga gitu kan di daerah Surabaya itu gitu kan. Dan itu bisa dibuktikan, beberapa teman rekan selebgram itu juga ada di video tersebut, dan itu videonya tidak dicantumkan kan gitu. Dan owner tersebut juga datang dengan istrinya gitu kan. Jadi itu nggak ada isu sebetulnya, di framing aja. Jadi sebenarnya dikait-kaitan dengan Dikait-kaitkan, pemilik ditambah-tambahin yayasan bahwa juga ada. seolah-olah begini begitu kan gitu. Pesannya apa sih Bang, mungkin terkait kepada Pesan. AL atau seperti apa mungkin terkait itu terjadi kan? Pesan. Ranah pribadi juga dibawa-bawa mungkin hal-hal yang Iya, pesannya begini. Kesalahan itu tidak boleh dicari, tapi kebenaran ditemukan. Jadi kalau cari-cari kesalahan orang itu, ya manusia tidak ada yang luput dari salah. Jadi kita tidak kaitkan persoalan, misalnya mereka menganggap bahwa kegiatan yang di Surabaya itu dianggap amoral. Ini salah, keliru. Karena itu kan tempat yang menjadi tempat umum ya. Bukan satu kegiatan yang bersifat ada tindakan asusila di situ. Tapi motif itu kami akan gali, kami akan kaji secara komprehensif. Jika ada deliknya, tidak menutup kemungkinan kami akan lapor. Termasuk pada orang-orang yang menyampaikan framing seolah-olah Novi berada dalam ruang tertutup dan sifatnya terbatas. Itu kan undangan rame-rame, gitu ya. Jadi kami juga minta kebijaksanaan dari kejujuran dalam hal ini, owner dari itu menyampaikan hal yang benar dalam ruang publik, supaya tidak berdampak terhadap citra buruknya klien kami Novi, gitu ya. Jadi lagi-lagi saya katakan bahwa tidak perlu cari-cari kesalahan orang, ya kan? Gitu. Kami juga posisi tidak pernah mencari kesalahan orang. Tapi kalau kami menemukan satu kebenaran, itu kami akan melihat. Ya. Jadi begitu. ada tambahan. Mungkin seperti apa, ada tambahan mungkin dari Guru? Ya, boleh. Persoalan penting. Jadi catatan adalah ketika kita membantu klien kita, maka kita berdiri sebagai penasehat hukum yang memberikan nasihat hukum yang baik, sehingga tidak meluas persoalan ini menyerang kepada pribadi masing-masing misalkan, ya, lalu membias menjadi konsumsi publik yang sampai hari ini kita lihat banyak lebih mudaratnya gitu ya, lebih banyak unsurnya. Mari kita buat lebih nyaman gitu ya. Solusi-solusi ini sedang kita diskusikan bagaimana mencari jalan keluar yang terbaik untuk persoalan Agus. Sampai hari ini Agus tetap terbuka pintu yayasan untuk menerima Agus kapanpun mau, ya, untuk datang untuk berobat sudah dipersiapkan. Cuma tadi kita ingatkan bahwa yayasan juga punya tanggung jawab dalam pengelolaan uang tersebut, melaporkan kepada negara misalkan, karena sebentar lagi akan ada audit ya, untuk tahun ada audit. Nah ini penting yang akan kita sampaikan kepada publik bahwa persoalan ini jangan sampai menyerang pribadi jadi korban yang lain, banyak pihak. Maka perlu kita ingatkan fokus saja kepada penyelesaian bagaimana solusi yang terbaik, gitu kan? Agar ini yang satu dalam keadaan perlu dibantu tetap jalan, satu sisi yayasan juga punya kegiatan sosial yang terus harus berjalan gitu ya. Banyak di dalam yayasan ini yang bernaung yang perlu dibantu, dan ini penting juga. Nah ini yang perlu kita pikirkan ke depan. Kira-kira ini. Bang, ada dugaan illegal akses dari si Bang yang dilakukan oleh pihak AL, Bang. Illegal akses seperti apa itu maksudnya? Ya kan itu kan videonya sebenarnya entah, kita belum tahu ya, kayak itu private video, maksudnya video pribadi atau apa gitu. Nah ada dugaan ke sana nggak Bang? Ya, kalau untuk hal itu, karena kalau saya lihat dari videonya itu kan beliau sendiri ya, dari owner itu sendiri yang merekam gitu ya. Kemudian kalau beliau yang menyebarkan seperti apa, kita sebenarnya nggak ke situ, tapi lebih ke arah framing berita bohongnya ini gitu kan, bahwa Penggiringan opini. penggiringan opini bahwa ini begini yang tidak
apakah beliau tahu faktanya atau tidak kan gitu. Kalau tidak tahu faktanya kan jadi fitnah juga gitu. Jadi itu aja sih yang kita kaji gitu kan, bahwa maksud dan tujuannya apa, tahukah fakta sebetulnya seperti itu. Ya maksudnya itu kan video dari pribadi sebenarnya ya, tapi Video disebarkan. individu dari owner tersebut, dan owner tersebut juga di dalam lokasi itu datang bersama dengan istrinya gitu. Dan anaknya juga sebagai pemilik klubnya itu gitu. Nah ini itu 10 menit mungkin tentang Teteh. Saya mau kembali lagi tentang yayasan gitu kan, bahwa ini boleh saya perlihatkan tapi saya tutup sedikit ya karena ini menyangkut dokumen yayasan. Tapi teman-teman perlu ketahui bahwa rapat badan pengurus itu mencakup sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sekitar 15 orang termasuk Teteh. Tapi Teteh dalam hal ini kita perlihatkan dikit aja ya. Bukti ya Bang? Iya, gitu. Coba lihat, Bang. Ini Dikit Bang, hah? dikit lagi Coba coba. Dikit lagi, Tahan, dikit lagi. tahan, tahan, bentar. Dikit lagi, dikit lagi. Naikin ke atas terus tahan. Oke. Sebentar, satu lagi. Oh, Oke. udah? Belum. Oh, Iya. udah ya. Nah, Bentar Bang. Oke. cukup. Siap. Jadi ini adalah lampiran AHU terbaru itu sesuai dengan perubahan salinan akta terbaru dari yayasan. Gitu. Jadi ini hasil keputusan rapat di 2024. Ya, untuk pihak-pihak yang ingin mengetahui isi ini ya harus secara hak gitu kan. Kita nggak bisa sembarangan kasih, baik itu maupun pemerintah dan lain-lain, ya harus ada haknya gitu kan. Di poin ini yang berhak adalah dinas sosial, karena kita harus melaporkan adanya perubahan-perubahan seperti itu. Itu. Dan ya, udah ya. Oke, cukup. Pertanyaan dia kritis loh.